Oke, Tribunar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih ada dialog dari jaringan Tribun Network di daerah. Kita akan bergeser ke Nusa Tenggara Timur alias NTT langsung dari ibu kotanya yaitu Kupang. Di sana sudah ada host Pos Kupang, ada Kakak Ani Enotoda. Halo Kakak Ani. Halo Mbak Gege, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, luar biasa sekali dari studio Jakarta ini. Nah, Kakak Ani ini tidak akan sendirian, Tribuners. Kakak Ani ini akan ditemani oleh host dari studio Jakarta. Kembali ada Bang Domu Ambarita. Terima Masih kasih, dengan Mbak semangat yang Gigi. sama ya Bang ya? Semangat Semangat, dong. karena ini debat Harus pamungkas semangat, nih. optimistis kita. Oke, oke, untuk itu kita persilakan Kakak Ani langsung dari studio Kupang. Baik, terima kasih Mbak Gege dan juga Bang Domo. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini menuju debat pamungkas atau debat terakhir Pilpres 2024. Kita pengen melihat nih tiga capres ini akan seperti apa di debat kelima. Dan untuk teman-teman di rumah, para Tribuners, hari ini seperti yang dikatakan Mbak Gege bahwa saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di Pos Kupang pada sore hari ini. Yang pertama, ada Kakak Yohanes Jiminami, SIP MSI, dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, sekaligus juga seorang pengamat politik. Selamat sore Kak Jimmy. Selamat sore Kak Ani dan Tribuners di mana saja berada. Apa kabar Kak Jimmy? Baik, Baik sehat ya, ya. sudah siap ini menuju debat Pilpres yang terakhir hari ini? Siap, siap, siap. Siap ya. Baik, terima kasih Kak Jimmy. Berikutnya saya ke Bapak saya yang luar biasa sore hari ini sudah hadir ya sejak setengah jam yang lalu di Pos Kupang. Bapak Dr. Fritz Panggidai MSI. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana Kupang dan beliau juga seorang pengamat ekonomi regional. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Bapak nih semangat sekali Bapak ya sore hari ini ya. Bapak apakah juga sama dengan Kak Jimmy tidak sabar lagi untuk menyaksikan debat capres terakhir malam hari ini? Ya memang bukan tidak sabar, tapi eh, masih penasaran. Masih Masih penasaran. penasaran. Baik Bapak Fritz, saya ke Kak Jimmy dulu ya Bapak Fritz ya. Kak Jimmy, ini kan debat terakhir bisa dibilang juga debat pamungkas ya untuk tiga capres dan juga cawapres ini. Saya pengen tahu dari Kak Jimmy sendiri pendapat pribadi, bagaimana sih kesan Kak Jimmy dengan debat pertama sampai debat keempat sebelum sampai hari ini debat kelima? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau membaca secara holistik apa saja yang sudah disampaikan oleh para capres ya, tiga capres ini dari debat pertama sampai debat kelima yang sebentar lagi akan kita saksikan. Eh, ada begitu banyak hal-hal menarik ya, dan kolaborasi isu antara capres dan wapres, saya pikir ini yang kemudian menjadi kunci dan apa namanya, karena ada banyak aksentuasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat ya ketika bicara tentang hal-hal yang strategik, bicara tentang ide-ide besar ya. Dan itu memang kita harapkan ya, kita harapkan para capres ini apa namanya bisa memberikan hal yang berbeda, dan masyarakat publik tentunya sangat mengharapkan ide-ide itu adalah ide-ide yang kemudian bisa diimplementasikan. Kita mengharapkan ide-ide yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat secara real, mulai dari level nasional sampai pada level daerah. Nah, ini yang harus bisa apa namanya, elaborasi oleh para capres, dan kembali lagi tidak hanya pada tataran gagasan, tapi juga bisa memberikan atau membreakdown ide-ide besar ini sehingga publik, kalau bicara debat ini sebagai bagian dari untuk menarik hati publik, sehingga publik bisa paham dan tertarik. Kira-kira dari tiga capres ini, siapa gagasannya yang paling realistis untuk diterjemahkan dalam konteks Indonesia saat ini. Nah, di situ pertarungannya. Jadi tidak hanya bicara pada gagasan-gagasan besarnya saja, tapi implementasinya juga harus, petanya itu harus bisa dipahami, bisa dijelaskan kepada masyarakat, peta bagaimana kebijakan itu diterapkan pada level masyarakat. Karena Indonesia ini kan unik. Ya, kita membaca Indonesia dalam apa namanya, tataran yang terlalu luas juga, saya pikir itu sesuatu yang apa namanya, mustahil ya. Kita punya karakteristik
sendiri, tiap daerah punya karakteristik sendiri, dan calon pemimpin harus tahu itu. Ya. Calon pemimpin harus tahu karakter Indonesia itu. Jadi tidak bisa menggunakan satu instrumen saja untuk menjelaskan problematika kita di Indonesia. Ya, saya pikir seperti itu. Baik, sebelum saya ke Bapak Fritz, Kak Jemi, ini kan debat terakhir. Kita juga tahu bahwa tema debat kali ini adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, ada juga sumber daya manusia dan lain-lain. Prediksi Kak Jemi akan seperti apa debat kelima ini berjalan nanti? Iya, karena ini debat terakhir, tema ini kemudian akan menjadi tema pamungkas, dan saya yakin masing-masing capres akan mengeluarkan senjata pamungkas juga. Ya, karena kalau kita sesuaikan dengan tema tenaga kerja, misalnya kebijakan-kebijakan, lalu apa namanya, SDM dan seterusnya, ini kan jadi persoalan yang kemudian menjadi jangan sampai jadi perdebatan sepanjang masa gitu loh. Harus ada titik temunya nanti. Nanti bisa apa namanya, lebih jelas nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Dr. Fritz. Ya, bagaimana kemudian ketika bicara sumber daya manusia, kita mulainya dari mana misalnya. Lalu lentingan untuk Indonesia 2045 seperti apa contohnya. Kita misalnya kita berkaca pada frame seperti itu. Dan kembali lagi saya bilang tadi, tidak hanya gagasan dan harus bisa peta untuk menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan itu diterapkan, diaplikasikan, juga harus bisa sampai ke masyarakat. Baik, terima kasih Kak Jimmy. Saya ke Bapak Fritz nih. Bapak Fritz, saya langsung tembak langsung ke program Capres ya Bapak ya. Karena kebetulan Bapak ada di sini bersama dengan kita dan juga Tribuners di rumah. Bapak, kita tahu bahwa ada beberapa program-program unggulan dari para capres ini yang sudah disampaikan sejak debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemungkinan juga akan disampaikan di debat kelima ini. Yang pertama adalah program semua harga itu murah dari paslon pertama. Yang kedua, makan gratis dari paslon nomor 2. Yang paslon nomor 3 ada internet gratis dan juga ada satu sarjana dari satu keluarga miskin. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang pengamat ekonomi, kira-kira ini akan bisa diimplementasikan tidak Bapak di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Silakan Bang. Ya, jadi begini, program-program yang disebutkan oleh para capres itu program-program yang dari segi namanya, nomenklaturnya itu enak didengar. Enak didengar, baik dan Bapak. disukai publik. Nah, tetapi saya mau ingatkan dan saya harap nanti dalam debat ini mereka sadar kembali bahwa saat ini pemerintahan yang masih dipimpin oleh Presiden Jokowi ini lewat Bappenas itu sudah menyiapkan satu dokumen yang namanya dokumen Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional. 2025 sampai 2045. Visi jangka panjang Indonesia itu disebut visi Indonesia Emas 2045 dengan 8 misi atau 8 agenda. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, penguatan nilai-nilai sosial budaya ekologi, ada pembangunan wilayah, pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan pembangunan. Ini 8 misi. Nah, saya masih bingung sampai sekarang itu program-program populer yang diomongkan oleh Capres itu dari perspektif perencanaan pembangunan nasional, dia masuk di transformasi yang mana? Jadi saya membayangkan ya bahwa andai kata mereka terpilih nanti, program-program populer yang enak didengarnya itu belum tentu bisa dilaksanakan seperti itu karena dia harus diintegrasikan di dalam format pembangunan nasional yang diterjemahkan di jangka menengah setiap 5 tahunan itu. Jadi memang yang disebutkan itu menurut saya sampai sekarang ini belum ada kejelasan bagaimana dia bisa membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Teristimewa kalau mereka terpilih nanti dalam periode kepemimpinan mereka 5 tahun pertama. Nah, saya mau kasih satu contoh. Salah satu sasaran visi jangka panjang itu adalah
pendapatan per kapita setara negara maju. 2045 dibayangkan pendapatan per kapita Indonesia itu 30.300 US US dollar. dollar. Baseline data yang dibuat oleh Bappenas 2025 itu kita pendapatan per kapita 6.500 US dollar. 6.000. Itu berarti selama 20 tahun akan ada peningkatan pendapatan per kapita sekitar 23.500 US dollar atau per 5 tahun itu sekitar 4.000 US dollar. Nah, itu berarti pada akhir tahun 2009 ketika mereka selesai jadi presiden dan wapres, pendapatan per kapita kita kira-kira 10.000 US dollar. Nah, sekarang NTT kita pendapatan per kapita kalau diukur dengan dolar kira-kira 1.400. 1.400. 2025 nanti kira-kira 1.500. Bagaimana mereka bisa membawa NTT dari 1.500 US dollar menjadi 10.000 US dollar dalam 5 tahun? Apakah lewat makan gratis? Apakah lewat internet gratis? Apakah lewat satu keluarga miskin satu sarjana? Atau apakah harga serba murah di mana-mana? Jadi ini bagi saya tidak jelas ini. Karena itu saya ingin ya, supaya dalam debat terakhir ini mereka sadar bahwa visi misi mereka itu dan program-program unggulan mereka itu harus ditempatkan dalam konteks visi Indonesia Emas 2045. Supaya kita bisa menilai bahwa 5 tahun ini secara nasional bisa bawa Indonesia pendapatan per kapita dari 6.500 sampai berapa. Kita di daerah ini dari 1.500 sampai berapa. Caranya bagaimana? Yang jelas bukan lewat makan gratis dan seterusnya. Saya kira itu dulu komentar dari saya. Baik, Bapak, ini menarik. Komentar pembuka yang ini bukan saja enak didengar, Bapak, tapi juga enak untuk dicerna, Bapak. Untuk sore hari ini pernyataan dari Bapak Frits ya. Bapak, ini sama menyambung yang tadi. Gagasan-gagasan yang dikatakan Bapak bahwa Bapak juga masih penasaran, Bapak masih bingung juga dengan apa sih sebenarnya yang mereka sampaikan ini. Tidak sesuai juga dengan rancangan Bappenas selama 20 tahun itu. Tapi ini kan Bapak sudah digaungkan berulang-ulang. Sejak awal mereka kampanye, debat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kelima juga akan digaungkan hal yang sama. Kita prediksi saja, Bapak. Kira-kira menurut Bapak, ketika nanti mereka akan menjadi presiden, bagaimana cara mereka mengelaborasi ini? Mereka bisa mengerjakan itu dengan baik atau tidak, Bapak? Bisa mengimplementasikan itu dengan baik atau tidak, Bapak, nanti? Ya. Memang kalau ketika mereka jadi presiden, mereka ada dalam sistem pemerintahan. Ya. Yang susun rencana itu bukan presiden dan wapres, ada Bappenas. Bappenas yang akan menyusun kembali semua itu berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang secara nasional yang sudah ditetapkan. Pada periode 5 tahun pertama ini kira-kira seperti apa? Saya membayangkan apakah makan gratis, internet gratis, dan lain-lain yang enak didengar itu dari segi nomenklatur perencanaan pembangunan dia akan jadi seperti apa? Jadi ini yang harus kita bayangkan bahwa nanti ketika salah satu dari mereka jadi presiden, kita bilang, Pak, gimana makan gratisnya? Buka-buka di dokumen pembangunan, loh nggak ada program makan gratis. Jadi ini memang harus hati-hati dari segi ini. Baik, Bapak Frits, terima kasih. Ini menarik ya, Tribuners. Bapak, saya juga punya pertanyaan lanjutan, tapi saya ke Kak Jimmy dulu. Saya kan menyinggung sedikit bahwa mengenai food estate ya, Bapak Frits ya. Tapi saya ke Kak Jimmy dulu nih, karena ini sudah mulai panas nih pembicaraan kita sore hari ini. Kak Jimmy, menurut Kak Jimmy, di debat kelima ini pengaruh elektoral akan seperti apa sih, Kak, di debat capres yang kelima ini? Ya, debat kelima ini kan kemudian jangan sampai hanya untuk memenuhi kuota apa yang sudah dilakukan oleh KPU ya, bahwa harus ada debat kelima. Makanya tadi saya sampaikan di awal harus gagasan itu harus bisa terdistribusikan melalui tema-tema yang ada yang kemudian memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi kita mengharapkan sebentar lagi debat dilakukan, kita mengharapkan tadi gagasan-gagasan itu bisa diterjemahkan dan harus ada aksentuasi pentingnya. Para capres juga harus punya pemahaman yang baik ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Frits tadi. Kalau misalnya capres kemudian
pemahamannya kurang begitu baik bicara tentang rencana pembangunan jangka panjang negara kita, ya, itu juga jadi persoalan. Nah, bagaimana kemudian bisa dijadikan itu sebagai gagasan kepada publik ketika pemahaman itu tidak terinternalisasi dengan baik pada level capres. Ya, kita mengharapkan menyambung yang disampaikan oleh Pak Frit tadi, program-program yang sudah dicanangkan oleh negara, kemudian harus menjadi nilai dasar bagi para capres untuk disuplai energinya kepada masyarakat. Jangan sampai gagasan-gagasan yang ada itu hanya murni kemasan politik saja gitu, yang kemudian jauh dari apa yang sebenarnya sedang dirancang oleh negara ini untuk masa depan. Ya, seperti tadi, eh, hindari menyampaikan atau membicarakan sesuatu yang sifatnya hanya populis saja gitu lah. Lalu kemudian eh, karena targetnya hanya elektoral saja, kemudian menyampaikan hal-hal populis yang kemudian nanti mungkin bingung kita gimana cara menerapkan. Duitnya dari mana itu. Kalkulasi-kalkulasi seperti itu kan harus kemudian bisa disampaikan kepada publik. Dan sebentar lagi kan kita pilkada, ini nyenggol sedikit ya. Betul. Sebentar lagi kita pilkada, jangan sampai kekeliruan atau anomali-anomali gagasan yang disampaikan pada level nasional kemudian dilanjutkan lagi oleh para pemerintahan di level-level lokal. Ini jadi soal. Dalam banyak contoh itu juga terjadi karena dia sudah punya contoh pada level nasional. Nah, itu yang kita harapkan. Kebijakan harus benar-benar murni lahir dari problematika masyarakat, hindari hal-hal yang sifatnya populis, hanya menyenangkan telinga saja, enak untuk diucapkan, lalu implementasinya kita gagap. Ya. Kita harapkan debat kelima ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran, karena apalagi dengan isu-isu yang sangat strategis untuk kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan. Ini kan jadi trigger nih bagi ketika bicara tentang pembangunan satu bangsa, ini kan jadi trigger ini. Jangan sampai ya sudahlah, karena ini slot yang terakhir kita selesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan gagasan-gagasan yang biasa saja. Saya pikir ini yang kemudian harus ada hal-hal baru, harus ada hal-hal strategik yang kita dengar hari ini dan masyarakat juga bisa paham dengan baik apa yang disampaikan. Baik, Kak Jimmy. Melihat tema yang diangkat untuk kali ini, untuk debat capres terakhir ini, debat capres pamungkas, menurut Kak Jimmy sendiri, peluang elektoralnya akan lebih condong kemana nih dengan tema yang diangkat kali ini? 1, 2, atau 3 nih? Ya, kalau bicara tentang debat ya, sejauh ini selama debat itu dilakukan berapa kali periode ini, dia hanya menggeser dia hanya bisa menggali atau mengkonfirmasi elektoral itu 2-3%. Publik masyarakat Indonesia ini kan cenderung emosional dalam memilih. Artinya dia sudah menetapkan pilihannya pada level 80% itu pada saat orang itu sudah dicalonkan gitu loh. Jadi sisa-sisanya pengaruhnya sangat kecil ya, pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh lain. Saya pikir itu juga tidak terlalu mempengaruhi variabel-variabel yang tidak akan terlalu mempengaruhi pilihan seseorang. Kalau kalau hari ini misalnya di debat kelima ini para capres bisa mengelaborasi dengan baik isu-isunya, tentu hanya akan mengkapling kelompok-kelompok middle up ya, kelompok-kelompok yang secara pendidikannya mungkin tercerahkan secara politik, informasi-informasi politiknya bagus, dan itu mungkin cukup akan memberikan pertimbangan baru atau orang-orang yang memang pekerjaannya bersinggungan langsung dengan tema-tema yang ada hari ini. Kalau secara lebih luas, saya pikir masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya. Baik, Kak Jimmy, terima kasih. Saya kembali ke Bapak Frits. Bapak, sebelum saya sampai ke food essay, terbersit di pikiran saya, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak juga sendiri bingung dengan program-program yang disampaikan mereka, program-program unggulan. Nah, kalau seorang pengamat saja bingung dengan ini, program-program yang disampaikan, bagaimana dengan masyarakat, Bapak? Ya, jadi memang ya masyarakat menanggapi program-program yang populis atau populer untuk enak didengar itu berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Ya, jadi ya kalau mereka merasa ini menguntungkan mereka, bagus, bagus, bagus. Hanya memang untuk membangun Indonesia ini bukan sekedar menyenangkan
memberikan program-program yang orang senang. Tetapi dari segi saya katakan tadi, apa, perencanaan pembangunan, kita harus meletakkan program-program itu dalam satu sistem perencanaan ke depan supaya betul pelaksanaan implementasinya itu terkontrol, bisa dievaluasi dan seterusnya. Dan itu memang sangat penting. Saya membayangkan program-program yang populis itu seberapa besar itu bisa didukung dengan kekuatan fiskal yang kita miliki. Jangan untuk itu kita pinjam uang untuk membiayai program-program seperti itu. Dan saya kira ini memang harus ada kesadaran apa dari para capres dan terutama tim-tim pendukungnya itu, mereka jangan hanya memberikan advis tanpa memperdulikan eh, kaidah-kaidah pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan yang diatur di negara ini. Saya kira kalau tidak nanti akan susah. Saya membayangkan sekarang begini, di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia sekarang sedang menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah yang terjemahan dari nasional. Saya bisa pastikan dalam program-program, dalam perencanaan seperti itu tidak terbersit makan gratis, internet gratis, harga serba murah, satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu yang dibuat oleh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, sehingga saya pikir memang sekali lagi saya harap ya apa yang disampaikan itu betul-betul bukan saja populernya, tetapi betul-betul harus ditempatkan dalam kerangka bagaimana kita merencanakan dan membangun Indonesia ini secara terencana, berkelanjutan. Baik, Bapak. Masih dengan soal program, 3 program unggulan ini. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka juga bisa menyaring, mereka juga bisa lebih rasional untuk melihat program-program ini apakah related dengan kita atau tidak, apakah dibutuhkan oleh kita atau tidak. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, jadi memang begini, masyarakat kita ini kan sangat bervariasi ya. Dari segi pendidikan, latar belakang, kepentingan dan macam-macam sangat bervariasi. Jadi ya biarlah masyarakat menerima, mengolah, mencerna itu sesuai dengan kemampuan mereka, ya, sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa sebagai calon presiden, wakil presiden ketika mereka memimpin nanti, ya, mereka harus tahu bahwa membangun di Republik ini tidak sesuka hati seperti yang mereka pikirkan. Tidak sesuka hati seperti yang ada aturan, ada regulasi-regulasi yang mengatur. Ya, misalnya rumusan visi misi. Saya tidak pernah mendengar rumusan visi misi yang konkret dari 3 capres ini dalam kaitannya dengan menerjemahkan visi Indonesia Emas 2045. Semua ngomong di luar konteks ya, pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Baik, Bapak Fritz. Tribuners di rumah, Bapak Fritz ini mengingat memang waktu kita yang tidak terlalu panjang, sebelum saya ke Kak Jimmy lagi, saya ke Pak Fritz dulu. Sekali lagi nih Bapak, menurut Bapak secara pribadi, ini kita sudah move ke topik berikutnya nih Bapak. Topik atau isu tentang food estate ini akan disinggung juga di debat capres terakhir ini. Apakah akan disinggung atau tidak nih Bapak? Sudah pernah disinggung di dalam debat sebelumnya tentang food estate. Ya. Tetapi memang kalau di NTT ini kita punya pengalaman 2 food estate ya, di Sumber Tengah dan di Atambua. Atambua itu jagung, ada sekitar 50-an hektar. Sawah di Sumber Tengah, saya kurang tahu, lumayan luas. Andai kata sekarang ada wartawan Tribun atau pos Kupang yang kita tugaskan pergi ke lokasi itu dan coba lihat apakah food estate itu masih ada atau tidak. Tidak ada apa-apa lagi. Mereka akan temukan fakta, food estate itu tidak ada. Bapak, tapi dari beberapa artikel yang ada, ya, yang ada sekarang berseliweran di internet, di Google kita,
bahwa mereka mengklaim bahwa food estate di NTT itu cukup berhasil. Satu kali, satu siklus itu berhasil. Karena diintervensi 100% oleh APBN. Saya bisa pastikan sekarang kalau ke Sumber Tengah, cari food estate itu nggak ada lagi. Pergi ke Atambua, cari 53 hektar jagung itu tidak ada lagi. Jadi sebenarnya ini program-program, kalau andai kata food estate ini masih ada di waktu yang akan datang, jangan dilakukan dengan cara yang sama seperti itu. Karena ini kan programnya lipstick toh. Dibangun habis, begitu makan habis, lap gini, lipstiknya hilang. Jangan lagi dibangun dengan cara-cara seperti itu. Itu memboroskan. Kalau seandainya Bapak, ini kalau ya Bapak ya, kalau jika salah satu presiden, salah satu calon akan terpilih atau bahkan siapa saja 01, 03 dan kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau akan membuka lagi food estate yang lebih besar lagi di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pendapat Bapak? Dan boleh-boleh aja. Tetapi konsepnya harus jelas. Sekali lagi saya tekankan, jangan tiru-tiru food estate yang sudah tidak ada lagi di NTT ini. Pernah dilaksanakan dan tidak ada lagi. Harus ada satu konsep baru yang menjamin keberlangsungan food estate itu. Jadi kalau kita bilang food estate itu, satu kawasan yang menyediakan bahan makanan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Bukan sekedar satu kali panen kemudian bubar. Bubar, selesai. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Fritz. Saya ke Kak Jimmy dulu ya, sebelum mungkin ada interaksi juga Kak Jimmy dan juga Bapak Fritz dan teman-teman dari Jakarta. Saya ke Kak Jimmy dulu nih. Kak Jimmy, kira-kira peta dukungan di NTT ini seperti apa? Cawapres, capres dan juga cawapres mana nih yang kira-kira unggul di NTT? Ya, bicara tentang siapa yang akan unggul, siapa yang tidak, ini kan nanti baru bisa divalidasi tanggal 14 Februari nanti ya. Tapi kalau kita lihat pola gerakan yang terjadi di lapangan, di masyarakat, memang ada beberapa capres yang lebih masif ya. Misalnya Pak Ganjar, lalu Pak Prabowo, dua capres ini kemudian lebih banyak melakukan aktivitas politiknya di NTT. Ya, bisa saja Pak Amin juga mengirim, tapi dia mengirimkan co-captainnya Co-captain ya ke NTT. Beliau mungkin belum berkesempatan untuk turun sendiri. Saya pikir cerukan ya, bicara tentang NTT, cerukannya mungkin mayoritas atau domainnya akan berada pada dua cerukan capres itu ya, 02 dan 03. Ya, pertama dari preferensi kedekatan terhadap pasangan. Kedua terkait dengan aktivitas politiknya, dan masyarakat NTT tentu akan saling memberikan atau berkontribusi pada dua calon ini. Dan kita harapkan, menyambung tadi lagi yang disampaikan di awal, kita harapkan ketiga capres ini kemudian bisa hadir dalam bicara level tentang Indonesia. Kalau kita bicara NTT secara profit elektoral mungkin tidak terlalu strategik ya bagi para capres ini, karena dari sisi jumlah tidak cukup strategis dari sisi jumlah. Tapi kalau bicara tentang tadi itu pembangunan Indonesia, NTT kemudian akan berada pada posisi yang sangat strategik ya, karena kita bisa menjadi salah satu potret ketika kita bicara tentang multikulturalisme. Dan kenapa kemudian mulai dari pemerintahan sebelumnya, SBY, Jokowi, lalu pada capres-capres sekarang menempatkan NTT pada posisi strategik. Mereka mau menempatkan NTT juga sebagai etalase ketika tadi bicara tentang Indonesia yang kaya dengan etnis, agama, dan lain-lain. Saya pikir itu. Ya, untuk sementara itu. Baik, Kak Jimmy. Kak Jimmy dan juga Bapak Fritz, ini kita juga interaktif dengan teman-teman Jakarta. Dan kita sudah terhubung dengan Bang Domo Ambarita. Halo Bang Domo, selamat sore. Halo, selamat sore Kakak Ani. Selamat Pak sore Jimmy. Bang Domo, sehat Bang Domo? Salam sehat, puji Tuhan. Luar biasa, salam Pancasila ya Bang Domo ya. Salam Pancasila.
Bang Domo, ini silahkan Bang Domo mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk narasumber kami yang luar biasa pada sore hari ini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ani. Kebetulan Kak Ani baru singgung Pancasila. Luar biasa kontribusi NTT kepada negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pandangan hidup kita, yakni Pancasila, dirumuskan oleh Presiden Bung Karno, saat itu belum presiden, di mana Bung Karno diasingkan ke Pulau Ende sekitar tahun 34 sampai 38. Maka lahirlah Pancasila yang salah satu pasalnya, silanya, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya hendak mengawali pertanyaan kepada Kakak Jimmy. Sudah terwujudkah sila kelima itu untuk di NTT, Kak Jimmy? Ya, langsung. Ya, terima kasih Mas Domo. Ya. Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi Pancasila kemudian menjadi dasar kita hidup sebagai bangsa, ya. Cara kita menjalankan keindonesiaan kita. Jadi sila kelima kita tempatkan sebagai tujuan kita bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 4 sila sebelumnya itu kemudian menjadi landasan filosofis bagi tujuan kita bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam cara pandang saya, ya, bicara tentang Indonesia ini kan tidak bisa menggunakan logika korporasi. Kalau menggunakan logika korporasi, tentu Indonesia Timur, khususnya NTT, tidak menarik untuk dibangun gitu loh, karena dia tidak memberikan dampak langsung secara ekonomi misalnya, karena industri tidak secara langsung berkontribusi baik di Indonesia Timur, NTT, ataupun dari sisi jumlah penduduk dalam politik tidak terlalu signifikan juga memberikan kontribusi suara misalnya, ya. Seluruh Indonesia Timur bergabung juga kalah dengan salah satu provinsi di Jawa misalnya, ya. Tapi kembali lagi bicara tentang Indonesia, tidak mungkin kalau semua capres kita lahir dari gagasan kenegarawanan. Jadi semua masyarakat Indonesia harus bisa merasakan hal yang sama. Dan NTT menurut saya sedang diupayakan. Kami di sini, atau saya lah ya, kalau tidak mengklaim banyak orang untuk menyampaikan kepuasan misalnya. Di era Bapak Jokowi ada banyak hal yang cukup saya rasakan, ada progres pembangunan yang lumayan baik, dan kita mengharapkan 3 capres ini akan memberikan lompatan gagasan yang lebih besar lagi ke depannya, ya, 3 capres ini. Dan itu tadi seperti yang disinggung di awal, Indonesia secara luas atau NTT secara khusus kemudian tidak juga hanya sekedar jadi objek bagi penerapan proyek-proyek secara nasional. Jadi misalnya tadi sempat disinggung bicara tentang food estate, ya, yang kemudian banyak dikritisi, banyak dievaluasi. Jadi proyek-proyek nasional yang ditempatkan di NTT dan Indonesia Timur lainnya harus juga disertai dengan pemikiran atau kemasan yang lebih memikirkan infrastruktur lain di luar sosialnya misalnya. Penting itu untuk menempatkan itu. Jadi siap tidak NTT misalnya, ketika ada proyek-proyek pembangunan yang diterapkan secara nasional di NTT, siap tidak NTT untuk menjalankan gagasan besar ini misalnya. Jangan sampai hanya jadi kemasan politik saja. Bicara tentang keadilan, aspeknya luas, keadilan sosial. Jadi masyarakat harus bisa ikut serta di dalamnya. Tadi disinggung food estate, proyek yang dibiayai langsung oleh APBN. Nah, kalau kita kebetulan 2 tahun lalu melakukan riset tentang food estate yang di salah satu titik yang disebutkan oleh Pak Frit tadi di Belu misalnya, ya.
Masyarakat cenderung menjadi penonton saja. Sehingga kita bicara 2024 kemandirian dari program food estate itu tidak ada yang kita rasakan gitu loh. Ya, tidak ada yang kita rasakan. Kita berterima kasih ada proyek nasional yang ada di NTT, tapi jangan hanya sekedar ditempatkan sebagai proyek ya. Jadi harus ada apa ya kemasan-kemasan yang kemudian kita butuh masyarakat bisa terlibat langsung di dalam. Tidak hanya seremonial saja ya, atau groundbreaking saja, kemudian itu penguatan-penguatan yang kita butuhkan dari 3 capres ini ke depan. Jadi masyarakat sebagai bicara keberlanjutannya ditempatkan sebagai pemangku kepentingan utamanya. Baik Pak Jimmy, saya menangkap pesannya. Jangan karena penduduk NTT sedikit, memang betul penduduk di Pulau Jawa ini 56% kan hanya di Pulau Jawa. 8 provinsi. Masih terkait dengan keadilan sosial, Dr. Prits saya lebih elaborasi bahwa keadilan sosial tadi yang saya sebut rasanya memang memprihatinkan untuk NTT. Faktanya adalah selama 6 tahun terakhir, ini kita bicara dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang, selama 6 tahun terakhir menurut data koran kami, Pos Kupang dan website di Tribun Flores bahwa dalam 6 tahun terakhir 681 orang melayang, hilang, meninggal, wafat itu berasal dari NTT. Ini menurut Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia UPT NTT Bapak Siwa. Saya bacakan. 2018 yang meninggal dipulangkan jenazahnya ke NTT, kebanyakan dari Malaysia, 105. 2019 119, 2020 87 jenazah, 2021 121 jenazah, 2022 106 jenazah, 2023 sampai 23 Desember adalah 143 jenazah. Jadi 681. Ini orang loh Pak, bukan ikan rebus di keranjang ini. Nah Pak Prits, apa yang perlu dilakukan oleh Cawapres dan Capres ke depan? Yang nanti malam juga akan berunding. Apa yang kira-kira mungkin kita sesuai dengan tema adalah pembangunan, di situ pengembangan sumber daya manusia, lalu kesejahteraan, pendidikan. Apa kira-kira yang paling perlu ditonjolkan oleh, saya kira ini harus program nasional dari Jakarta. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang salah satu fakta di balik tenaga kerja TKI yang meninggal itu adalah terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya lapangan usaha baru yang bersifat produktif. Itulah sebabnya mengapa banyak yang mengadu nasib, mereka mencari pekerjaan di luar NTT, bahkan ke luar negeri. Jadi saya kira memang salah satu tantangan ke depan bagi para capres itu adalah bagaimana mengelaborasi gagasan-gagasan mereka lebih operasional agar supaya masalah ketenaga kerjaan itu bisa diatasi terutama melalui penciptaan kesempatan kerja dan lapangan usaha baru yang produktif. Salah satu diagnostik pertumbuhan yang dilakukan oleh Bappenas terhadap NTT adalah bahwa salah satu kelemahan NTT yang membuat pertumbuhan kita tidak maksimal, rendah, adalah kelemahan di bidang SDM ketenaga kerjaan. Ya, jadi ini terutama kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, ya, rata-rata lama sekolah kita sekitar 7,12 tahun. Jadi sekitar 1 SMP lah kira-kira gitu. Nah, kemudian dari segi struktur umur penduduk NTT sekarang itu dia kayak piramid. Lebar di bawah, naik ke atas makin kecil. Jadi kalau kita proyeksikan, kita bertanya apakah sekarang NTT menikmati bonus demografi? Tidak. NTT baru bisa menikmati bonus demografi kira-kira 15 tahun lagi.
Ketika daerah lain sudah selesai menikmati bonus demografi, baru NTT masuk pada tahap menikmati bonus demografi. Nah, ini challenge untuk para capres. Tentu NTT tidak sendiri. Ada beberapa daerah lain yang mirip-mirip NTT. Bagaimana mereka bisa menggunakan game changer tertentu untuk mengakselerasi SDM kita, agar supaya kita jangan lama-lama menikmati bonus demografi. Bisa dipercepat. Ini penting sekali agar supaya tenaga-tenaga kerja kita, mereka punya kemampuan menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri. Tidak hanya mengharapkan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu. Baik, Dr. Fritz. Saya mau coba dalami soal pembukaan lowongan kerja. Kebetulan kawan lumayan banyak asal dari NTT. Di tengah, mohon maaf, di tengah terbatasnya kekayaan sumber daya alam, maksud saya kalau dibandingkan dengan daratan di Kalimantan atau di Sumatera, di NTT relatif tandus karena pulau-pulau gitu ya. Apa kira-kira yang bisa menjadi keunggulan NTT untuk membuat perekonomian bertumbuh, lalu lowongan kerja, lapangan kerja terbuka kepada masyarakat? Itu satu, dari sisi pengusaha maksud saya. Lalu dari sisi masyarakat, bagaimana sih sesungguhnya sikap dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan? Apakah proaktif atau biasanya seperti saya dengar ketika tambang memasuk, menolak gitu. Sebenarnya seperti apa sih, Dr. Fritz? Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara potensi, NTT punya potensi yang besar, terutama dalam kaitannya dengan konsep green economy dan blue economy. NTT punya kekuatan yang besar sekali. Nah, karena itu memang kita memerlukan ke depan bagaimana membuat satu rancang memanfaatkan potensi green economy dan blue economy NTT ini agar supaya betul-betul bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat NTT. Nah, soal masyarakat, bagaimana sikap masyarakat NTT terhadap pembangunan? Saya kira masyarakat NTT adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai sikap yang positif terhadap pembangunan. Tetapi bahwa kalau ada penolakan kelompok masyarakat tertentu, misalnya soal pertambangan atau soal investasi dan sebagainya, saya kira kita tidak bisa melihat dari konteks penolakan itu sendiri. Tetapi memang kita harus analisis lebih meluas, apa sih yang menyebabkan masyarakat tidak mau. Ya, jadi karena itu menurut saya salah satu kelemahan kita sampai sekarang ini, konsep kita tentang investasi itu artinya begini. Orang yang punya modal datang ke NTT, mengambil alih lahan-lahan di NTT, kemudian mereka membangun. So, kemudian masyarakat kita yang punya lahan ini mau dikemanakan mereka? Diusir mereka tinggal di laut. Ya. Kita tidak punya satu konsep investasi yang bersifat win-win solution. Pengusaha menerima manfaat, untung, oke. Tetapi jangan lupa, masyarakat juga pemilik aset, pemilik sumber daya alam. Dia juga harus merupakan bagian dari konsep usaha yang menerima hasil dari kekayaan yang dimiliki. Sekarang konsep kita adalah ganti rugi lahan. Hanya itu aja. Dan kita tahu bahwa kalau ganti rugi lahan itu artinya masyarakat mendapatkan sekecil-kecilnya. Dan saya kira wajar memang mereka menolak hal-hal seperti itu karena Dr. Fritz, saya mau lebih dalam. Dr. Fritz. Karena itu memang ke depan ya, kita harus mengembangkan konsep-konsep investasi membangun ekonomi NTT itu yang betul-betul punya perspektif bottom up dan top down. Dr. Fritz, saya mau dalami soal investasi, dokter. Sama-sama harus menikmati. Pak Fritz, saya mau dalami soal investasi tadi yang di green economy dan blue energy itu contohnya apa kira-kira? Mana tahu maksud saya, kebetulan kita ini live dari Sabang sampai Merauke.
Mana tahu ada investor di berbagai daerah di Indonesia apa yang tertarik. Green economy itu apa contohnya kira-kira? Kita punya Dan salah satu potensi blue green energy. economy itu pada potensi sinar matahari, kemudian angin, ya gelombang laut untuk menghasilkan energi listrik misalnya. Di Sumber Tengah sekarang sedang disiapkan satu kawasan yang cukup luas untuk Oke. menghasilkan energi berbasis kekuatan angin. Di Flores kita tahu panas bumi itu sebagai salah satu potensi energi yang sangat besar. Nah, kalau kita kaitkan lagi nanti dengan carbon trading atau perdagangan karbon, sebenarnya NTT juga memiliki potensi yang sangat besar, ya, terutama dalam kaitannya nanti dengan salah satu target sasaran visi nasional itu menurunkan emisi gas rumah kaca pada tingkat zero. Jadi saya kira itulah potensi-potensi green economy kita yang memang kita harus bisa kembangkan itu ke depan. Belum lagi blue economy, kekayaan laut kita ini luar biasa besarnya. Hanya karena kita tidak bisa mengawasi dengan baik, kita tidak bisa mengeksplorasi dengan baik. Akibatnya orang dari luar yang datang mengeksplorasi hasil-hasil laut kita, membawa keluar NTT, dan kita tidak menerima hasil yang seimbang dari eksplorasi. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Kakak Jimmy. Tadi saya data-data soal 681 jenazah dipulangkan secara tidak normal ke NTT. Secara keseluruhan, komprehensif, siapa yang paling, kita tidak mencari dosa, tapi siapa yang paling berkepentingan untuk mengurai benang kusut ini? Pemda kah, pemerintah pusat kah, atau lembaga-lembaga setempat kah, termasuk lembaga gereja? Iya, terima kasih. Saya pikir ini jadi tugas kita bersama ya. Jadi pemerintahan mulai dari level nasional harus bisa melahirkan ide-ide kreatifnya ketika bicara tentang pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Harus diurai, setuju bahwa apa persoalan yang kemudian membuat orang bekerja ke luar negeri secara ilegal, lalu di sana tidak diperlakukan secara manusiawi, dan realitanya seperti yang terjadi sekarang. Pemerintah nasional lewat kebijakan-kebijakan besarnya dan kemudian bisa diterjemahkan pada level daerah, dan di daerah ini kan ada banyak sektor yang harus banyak berperan. Selain negara sendiri dalam yang diwakili oleh pemerintah daerah, juga kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok sosial lainnya, gereja, ya, pemangku-pemangku adat misalnya, lalu perguruan tinggi juga, ya. Semua level sosial ini harus bisa berkolaborasi ya, termasuk juga memberikan edukasi bahwa bekerja di mana saja sebenarnya boleh saja, itu hak semua warga negara, tapi kemudian bekerja dengan cara-cara yang atau dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, itu juga perlu, dan ini harus menjadi value yang bisa didistribusikan kepada semua masyarakat NTT, sehingga mudah-mudahan ini bisa menekan ya angka human trafficking. Lalu kalau misalnya selama ini itu kan ada pada level provinsi, misalnya ada gugus tugas penanganan trafficking. Jangan kemudian gugus tugas atau task force ini hanya berada pada level formal saja gitu. Ya, biar kesannya kita punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan. Tapi dalam tataran untuk menyelesaikan kondisi real di publik ya, di masyarakat, di kantong-kantong di mana sangat memberikan kontribusi bagi human trafficking tadi, itu juga harus dibedah juga gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Ya, kondisi ekonominya seperti apa, pendidikannya seperti apa. Ya, kalau misalnya kita sudah bisa membongkar itu dengan niat yang benar-benar mau memecahkan persoalan, ya, niat yang benar-benar mau memecahkan persoalan, saya pikir itu bisa kita lakukan. Dan ada banyak, ada Gium yang mengatakan persoalan yang paling besar di NTT ini adalah
koordinasi. Itu barang mahal di NTT ini, koordinasi. Ini yang kemudian harus diperkuat lagi ke depannya, karena memberantas human trafficking ini banyak sektor yang terlibat di dalamnya, ya. Dan perlu niat baik, perlu keinginan untuk menyelesaikan persoalannya secara tuntas gitu. Baik, baik. Terima kasih Kakak Jimmy, juga Dr. Fritz. Luar biasa bincang-bincang kita. Semoga didengarkan para pengambil kebijakan, para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat NTT di sana. Sebaiknya jangan seperti ada gium kawan-kawan bermalas diri karena nanti Tuhan tolong. Saya yakin masyarakat NTT akan semakin proaktif, inklusif dalam pembangunan seperti sekarang, dan juga berharap pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Demikian dari saya, Domo Barita di Jakarta. Saya kembalikan kepada Kakak Ani di Studio Pos Kupang. Silakan Kakak. Terima kasih Bang Domu, luar biasa. Ini rasanya pengen diperpanjang nih obrolan Bang Domu dan juga dua narasumber kami di studio. Mungkin di lain waktu ya Bang Domu ya. Baik, saya kembali ke Kak Jimmy dan juga Bapak Fritz. Saya ke Bapak Fritz dulu ya Kak Jimmy ya. Bapak, kita tahu bahwa NTT ini berbatasan dengan Timor Leste. Saya nyontek sedikit Bapak. Ini di batas negara kita tahu Presiden Jokowi itu ada bangun 4 pos lintas batas negara. Ada PLBN Mota Ain, ada PLBN Mota Masin, Wini dan juga Napan. Ya, Bapak ya. Ini selain sebagai etalase negara, PLBN ini juga kan sebagai kawasan permukiman juga mungkin menjadi embrio perkotaan baru. Kira-kira Bapak, konsep kawasan ekonomi perbatasan yang seharusnya diusung oleh para capres dan juga cawapres ini seperti apa sih Bapak untuk kondisi kita saat ini? Silahkan. Ya, jadi kalau khusus untuk NTT ya, khusus untuk NTT ini secara fisik infrastruktur yang disiapkan bagus di 4 pos PLB, pos perbatasan itu semua sudah bagus. Hanya memang fungsi ekonominya yang belum berkembang. Yang banyak berkembang itu fungsi sosialnya. Orang lalu lalang dari NTT ke Timor Leste itu semakin lancar. Tetapi fungsi ekonominya itu yang belum berkembang. Ya, jadi memang ada ekspor komoditi NTT ke Timor Leste. Tapi kalau kita buka komoditinya itu apa? Besi beton, semen, supermi, barang-barang yang datang dari Jawa, dia transit di pelabuhan Atapupu, secara akuntansi dicatat bahwa barang-barang itu keluar dari NTT ke Timor Leste. Nah, jadi memang ke depan konsepnya itu bukan seperti itu, tapi lebih pada memberdayakan ekonomi masyarakat pada kawasan perbatasan itu, sehingga mereka mampu menghasilkan barang dan jasa yang bisa diperdagangkan ke Timor Leste. Saya kira itu. Baik, Bapak Fritz. Nanti saya kembali ke Bapak Fritz, saya ke Kak Jimmy dulu. Kak Jimmy, ini kita tahu 2 kali Pilpres Pak Jokowi menang di NTT. Kira-kira nih Kak Jimmy, efek Jokowi masih kuat tidak di NTT saat ini, Kak Jimmy? Ya, terlepas dari banyaknya perdebatan terhadap eksistensi Jokowi sekarang ya, menurut saya bukan hanya NTT, bukan tidak mengklaim juga ya secara nasional, tapi sudut pandang saya, intuisi saya mengatakan bahwa beliau masih punya suara yang strategik gitu loh, ya, karena banyak indikator akademik yang bisa menjelaskan itu, walaupun indikator-indikator itu bisa diperdebatkan ya, namanya tahun politik dan seterusnya. Tapi begini, kita tidak mengharapkan ada apa ya, dari seorang Jokowi saja gitu loh, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah baik dan kita butuh satu lompatan besar Indonesia ke depan, ya. Yang disampaikan oleh Dr. Frit tadi, ya. Kita ambil contoh di NTT misalnya pembangunan lintas batas, ya. Kita mengharapkan misalnya itu jadi sektor yang bisa jadi mendorong perekonomian di perbatasan yang tentunya bisa juga punya efek bagi daerah-daerah sekitarnya, ya, karena ini kan butuh pekerjaan kolaboratif. Pemerintah daerah juga harus paham apa maksud dan tujuan dari kebijakan-kebijakan ini diterapkan.
Jadi ya seperti itu. Jadi kita kedepannya tidak mengharapkan hanya sekedar apa bahasanya itu ngintilin ya, orang Jawa bilang ngintilin, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi atau membranding diri sama seperti Jokowi misalnya. Ya, kita butuh hal-hal yang luar biasa yang punya daya lenting yang besar dan bisa memperbaiki apa saja yang kemudian mungkin belum dituntaskan dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, dalam hal ini Pak Jokowi, dan saya pikir itu harapan kita. Baik, Kak Jimmy dan juga Bapak Fritz, saya sudah diinformasikan bahwa memang waktu kita terbatas. Kita untuk sesi kita sudah selesai, Bapak. Mungkin di akhir diskusi kita pada sore hari ini ada closing statement yang ingin disampaikan. Saya ke Bapak Fritz terlebih dahulu. Ya, jadi saya kira saya berharap capres dalam debat capres yang sebentar lagi akan berlangsung, para capres dapat mengelaborasi gagasan-gagasan mereka dengan lebih baik, supaya kita punya keyakinan bahwa gagasan-gagasan itulah yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Dan saya kira sebagaimana sudah terjadi, hindari perdebatan-perdebatan yang terlalu teknis dan remeh-temeh. Fokus pada gagasan inti untuk membawa kemajuan bagi Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Fritz. Saya ke Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy dengan closing statement-nya. Ya, tiga capres ini harus tahu Indonesia dengan karakteristiknya masing-masing, karena ini jadi modal utama ya bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Ya, kita harapkan ada suatu gagasan besar ya untuk tantangan kita ini ke depan makin besar, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, dan kita tentu mungkin tidak mengharapkan seorang capres yang Superman juga ya, tapi paling tidak ada gagasan besarnya yang kemudian bisa kita jadikan pegangan ya, dan fokus, dan orientasi-orientasi itu harus bisa dijelaskan kepada publik bahwa ini titik bidik yang akan dilakukan dan selama menjabat 5 tahun ke depan ya. Tidak sporadis dan hanya sekedar bicara tentang electoral profit saja. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan para capres ini di debat terakhirnya bisa menunjukkan itu kepada kita, dan kita bahagialah bisa. Jadi bahwa capres-capres kita paham tentang persoalan masyarakatnya dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Baik, terima kasih Kak Jimmy dan juga Bapak Fritz untuk waktunya. Sukses selalu Bapak berdua, sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk para tribuner semua di rumah, 5 menit di TPS menentukan waktumu atau hidupmu 5 tahun ke depan. Akhir kata, saya Nitoda pamit undur diri dan saya kembalikan ke Mbak Gege. Silakan Mbak Gege. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.